Halo semuanya. Hai. Pada kesempatan kali ini saya mendatangkan 4 siswa-siswi dari SMPN Negeri 1 Suko yang telah melaksanakan TKA. Gimana perasaan kalian setelah menjalani TKA? Pusing sekali. Tekan. Nah, mengapa TKA itu dianggap penting untuk kalian? Karena dengan melakukan TKA kita dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan kita, serta juga bisa digunakan untuk memvalidasi nilai raport agar mengantisipasi kecurangan. Menurut saya, TKA sangat penting itu untuk mengukur kemampuan kita dalam pelajaran. Jadi kita bisa mengetahui mana yang kita pahami dan yang tidak kita pahami. Menurut saya TKA juga melatih kita buat fokus dan berpikir cepat. Soalnya pas ngerjain soal kita dituntut dan pakai logika. Selain itu, TKA juga melatih siswa untuk berpikir logis, teliti, dan fokus saat mengerjakan soal. Nah, bagaimana cara kalian menghadapi TKA agar kalian nggak stres, dan metode pembelajarannya gimana? Kalau saya sih dibawa enjoy aja. Belajarnya jangan mepet-mepet dengan waktu TKA dan jangan menggunakan metode sistem kebut semalam. Menurut saya sih jangan terlalu overthinking, kerjain semampunya aja dan percaya sama diri sendiri. Oke, untuk kalau misalnya nanti hasilnya tidak memuaskan, nanti respon kalian gimana sih kalau hasilnya nggak memuaskan gitu? Menurut saya jangan langsung sedih. Hasil itu bisa jadi pelajaran buat kita supaya lebih baik lagi. Nah, aku mau tanya nih ke kalian, mengapa sih TKA itu harus dilihat sisi positifnya bukan sisi negatifnya? Menurut saya karena bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat. Dan dengan adanya TKA kita menjadi punya tujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik. Menurut saya TKA harus dipandang secara positif karena dengan adanya TKA kita jadi tahu seberapa jauh kemampuan kita secara murni, serta kita juga lebih tahu pelajaran mana yang harus kita tingkatkan. Apa perasaan kalian waktu pertama kali dengar kata TKA? Kalau aku sih deg-degan ya, karena kan kita angkatan pertama yang baru melaksanakan TKA. Dan kita tuh nggak tahu gimana cara-caranya. Menurut saya sih waktu pertama kali dengar tentang TKA aku sempat takut dan kepikiran bakal susah. Sangat kaget karena baru pertama kali mendengar TKA. Sebelum-sebelumnya kita belum mengetahui apa itu TKA. Kalau aku sih kaget karena waktu pelaksanaan TKA ini sangat mepet dengan jadwal ujian-ujian sekolah lainnya. Menurut kalian, apakah TKA itu benar-benar menentukan kemampuan siswa? Menurut saya TKA itu tidak sepenuhnya menentukan kemampuan siswa, karena kemampuan siswa itu bukan hanya dilihat dari satu tes saja. Kalau menurut saya TKA hanya salah satu cara mengukur kemampuan akademik. Jadi hasilnya penting tapi bukan satu-satunya penentu apakah siswa pintar atau tidak. Pernah nggak sih kalian panik waktu ngerjain soal atau latihan soal? Ceritain dong. Pernah, waktu itu aku panik karena banyak soal yang belum aku pahami, apalagi waktunya terasa cepat banget. Kalau aku sih pernah ya, karena waktu pada saat mengerjakan aku lupa semua materinya, tapi aku berusaha untuk belajar. Pernah panik banget karena soal-soalnya belum aku jawab dan soalnya sudah mepet, sudah mau habis. Kalau aku pernah karena sempat mendapat soal yang belum diterangkan oleh guru dan beberapa ada yang lupa materi. Oke, satu kata yang mencerminkan TKA. Sulit, tantangan. Menyebalkan. Susah. Oke, menurut kalian nih, TKA ini harus diteruskan atau dihentikan dengan sistem terbaru? Tetap diteruskan agar generasi selanjutnya dapat merasakan TKA. Oke, tuh. Oke guys, terima kasih sudah berbagi di hari ini.
Ternyata TKA bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi menjadi evaluasi diri sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.